Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kitab khususun mu'allif Tula Syekh Nurul Yakin Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silakan mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin bertanya mengenai ayat yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Nah, dari ayat tersebut, di sini ada penggalan ayat berupa aula mastumun nisa. Pada lafaz lamastum atau lamsun ini kalau menurut Imam Hanafi makna hakikatnya kan adalah menyentuh dengan tangan, sedangkan majasnya adalah jima. Nah, sedangkan kalau menurut Imam Hanafi lamsun di sini makna hakikatnya adalah jima, sedangkan majasnya adalah menyentuh dengan tangan. Nah, jika permasalahan ini dibahas dalam ilmu balaghah, di mana kita tahu bahwa ilmu balaghah itu ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Kira-kira lamsun di sini, perpindahan hakikat ke majas ini masuknya dalam ilmu balaghah yang mana? Mungkin itu saja, minta penjelasannya. Lafaz lamsun di sini perpindahan dari hakikat ke majas menurut Imam Hanafi itu masuknya ke dalam ilmu balaghah yang mana? Dan usul fikihnya dari pembahasan ini itu seperti apa, mohon dijelaskan juga. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pertanyaannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 mengenai lafaz awla masjumun nisa la masjumun nisa, makna lamsun, makna majas, yaitu jima senggama, sehingga kelompok Hanafiyah mengatakan yang membatalkan wudu adalah jima. Sedangkan kelompok Hanafiyah mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, sebab dalam ayat awla masjumun nisa kelompok Hanafiyah makna lamsun adalah jima senggama, sehingga yang membatalkan wudu adalah jima. Dan ini termasuk ilmu balaghah, apakah ilmu ma'ani atau ilmu bayan atau ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah, dalam Jawahirul Ma'nun, ilmu balaghah ada 3 macam. Yang pertama ilmu ma'ani, lalu ilmu bayan, lalu ilmu balaghah. Mengenai pertanyaan apakah awla masjumun nisa makna majas yang artinya melakukan jima, ini termasuk ilmu apa? Jawabannya ilmu bayan. Dalam Jawahirul Ma'nun mengatakan suanul bayanu ilmi mafi'urif natiyakal ma'na fiturqil muhtalif. Suanul bayani utawi ilmu bayan itu ilmu ilmu sesuatu urifa ta'tiyatal makna min nurutin muhtalif. Ilmu bayan
Fanul bayani ilmu mami urif Taniyatan makna dan muhtalif ilmu bayan meliputi membahas mengenai majas, inayah dan tasbih. Sebelum memulai pembahasan alangkah istimewanya membaca Khulasah Nurul Yakin halaman 19. Halatul Arabi qabla al-Islam. Ana al-Arabu qabla al-Islami musyrikina ya'buduna al-asnam wa kanu yaqtuluna awladahum khawfan minal ju'i wal faqri. Pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, keadaan Mekah adalah kelompok jahiliyah, kelompok yang melakukan perbuatan maksiat seperti wa yaqtuluna auladahum min khasyati imlaq, seperti membunuh anaknya sebab khawatir tidak bisa memberikan makanan, sehingga kelompok Mekah adalah kelompok jahiliyah, anaknya sendiri dibunuh, sehingga seperti kelompoknya Nabi Musa atau kelompok Bani Israel dalam ayat yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum yuzabbihuna. Kelompok Bani Israel membunuh anaknya yang laki-laki. Ini termasuk kelompok
jahiliyah yuzambiuna abnaakum wa yastahiyuna nisaakum. Inilah zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, sehingga muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, minum alkohol atau minuman yang memabukkan ini belum diharamkan. Awal-awal Islam tradisi minum khamr ini tidak langsung diharamkan, sebab minum khamr adalah kebiasaan kelompok jahiliyah, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir mulai diharamkan khamr, yaitu sebab ada salah satu sahabat melakukan sholat dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan masih terpengaruh dengan minuman air keras, sehingga dalam ayat suci Al-Quran mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, hatta ta'lamu ma taquluna. Lafaz ta'lamu adalah fi'il mudhari, alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman wa وَذَاكَ مَعْلُومٌ إِعْلَمْ لَا تَعْلَمْ مَعْلَمٌ ta'lamuna alima ya'lamu, ya'lamu ya'lamani ya'lamuna.
ta'lamu ta'lamani ya'malna ya'lamna ta'lamu ta'lamani ta'lamuna jamak mudzakkar muhatab alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun muncul pertanyaan alima ya'lamu bab 4 muncul pertanyaan apa binanya alima ya'lamu jawabannya binanya bina syuhah muncul pertanyaan apa nazam bina syuhah jawabannya waktu lunau min umatismani syalimun ghairi syalimin ni waktu lunau min umatismani hatta ta'lamu ma taquluna taquluna lafaz taquluna minaknya minak apa jawabannya minak ajwa muncul pertanyaan apa nazam bila ajwab jawabannya wasani anwa'imma'aidan wasyamil ajwab faqala musil ola apa iklalnya adalah ola asluhu qawala ala wasli su'ala muncul pertanyaan apa iklal ola asluhu qawala jawabannya ulikat awamu alifan litahawiyah wal fitahi ma qablaha fasyara qala muncul pertanyaan ikhlas semacam ini apa alfiyahnya jawabannya min wawin awya'in mitahrikan usil alifan ibnatil kafakan mutasil Qala yaqulu asluhu apa jawabannya
Yaqulu asluhu yaqulu ala wasmi yaqulu, muncul pertanyaan apa ilal, yaqulu asluhu yaqulu yaqulu. Jawabannya nukilat harakatul wawi ila ma qablaha lijuhriha wa quwwati harfis sahihi alayya fasya yaqulu. Muncul pertanyaan ilah semacam ini, apa alfiyahnya? Jawabannya lisya'inin syahan tarikamin lilin amin aina li a'abin. Qala yaqulu qawlan wa maqalan syawwa qailan asyruhu qawilun. Apa ilal qailun asyruhu qawilun. Jawabannya ulifkan al-wawu hamsyatan liwudu'iha ba'da alif syaidah su'i ismil fa'il. Muncul pertanyaan apa nazaman alfiyah mengenai iklal semacam ini. Jawabannya ahadul ibtali kemudian wa akhtilil hamsyata min wawin wa'ya ahayran isra'al sida wafi fa'il ma'u illa aynaka tafi. Inilah mengenai iklal dan tasyrif. Setelah mengetahui iklal, setelah memahami alfiyah, muncul pertanyaan dalam ayat suci Al-Quran. Aula masjumun nisa, ini ada ilmu balaghah apa ilmu balaghah dalam ayat aula masjumun nisa. Jawabannya mengenai ilmu balaghah ada 3 macam. Pertama, ilmu ma'ani, lalu ilmu bayan, lalu ilmu dada, lalu dalam ayat aula masjumun nisa ini termasuk ilmu bayan. Sesuai dalam nazaman Jawahirul Maknun,
Swanul bayani ilmu mabi'u'in Tadiyakal makna bituru'in muhtalif Tadiyakal makna bituru'in muhtalif Ilmu bayan yaitu muta'alim mampu menampilkan bahasa dengan aneka bahasa sesuai dengan volume keindahan kejelasan sehingga dalam ilmu bayan yang dibahas wujuhnya wahsyufi salasatin tasbihin al-makyasin al-inayatin dalam ilmu bayan pembahasannya hanya dalam tidak pembahasan mengenai majas, inayah atau tasbih. Lalu muncul pertanyaan, kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Kelompok Hanafiyah. Lalu kelompok Syafi'iyah mengatakan menyentuh perempuan atau melakukan syamdama jima ini membatalkan wudhu. Apa usul fiqh mengenai munculnya khilafiyah? Lalu apa tahrijul furu' ala usul mengenai usul fiqhnya? Mengenai hal ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Nazm Jam'ul Jawami' mengatakan bahwa dalam masalah boleh tidak satu lafaz dengan dua makna. Dalam Jam'ul Jawami' ulama terjadi khilafiyah mengenai boleh tidak satu lafaz memiliki dua makna. Seperti dalam lafaz aula masjumun nisa, lamsun ini memiliki makna hakikat yaitu menyentuh dengan tangan, al-jassu bil-yad, ini makna hakikat. Lalu makna majas al-jima'u. Lalu dalam Jam'ul Jawami'
mengatakan wal aksyaru minal ulama'i ala anna jam'ahu bi'tibari maknayaihi dalam jam'ul jawama ulama terjadi silang pendapat boleh tidak satu lafaz muta'alim menghendaki dua makna. Contoh itu asadan fil masjid itu ningali saka ingsun asadan ing macan asadan ing wong lanang laki-laki pemberani. Lafaz asadan makna hakikat adalah hayawanun muhtarisun. Lalu makna majaz rajulun syuja'un. Lalu boleh tidak satu lafaz muta'alim menghendaki makna hakikat dan makna majaz. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Kelompok Syafi'iyah yang diwakili oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan boleh satu lafaz memiliki dua makna. Sehingga dalam ayat suci Al-Quran Aula masdumun nisa makna lamsun adalah menyentuh dengan tangan. Ini adalah makna hakikat. Sehingga siapa yang menyentuh lawan jenis wujudnya batal. Ini makna hakikat. Lalu makna majaz al-jima'u. Sehingga siapa yang senggama dengan istrinya maka wujudnya batal. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan yang membatalkan wudhu yaitu menyentuh lawan jenis atau senggama jima dengan istrinya. Demikian ini sebab lafaz lamsun memiliki dua makna, makna hakikat dan juga makna majaz. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan tidak boleh satu lafaz memiliki dua makna, sehingga apabila lafaz lamsun yang diambil adalah makna majaz yaitu jima, maka makna hakikat sudah tidak berlaku. Sehingga kelompok Hanafiyah mengatakan lafaz aula masdumun nisa, lafaz lamsun
maknanya adalah majas, yaitu melakukan senggama jima dengan istrinya sesuai dalam Jam'ul Jawami yang mengatakan hamala asy-Syafi'i al-mulamasata fi qouli ta'ala awla mastumun nisa alal jahli bilyaqi wal wad'i, sehingga Imam Syafi'i mengenai apa yang membatalkan wudu, yaitu menyentuh perempuan ajnabi atau melakukan senggama dengan istrinya. Lalu muncul pertanyaan mengenai usul fikih ini, apa tahrijul syuru' ala usul dalam kitab tahrijul syuru' ala usul Imam Asy-Syanjani menampilkan tahrijul syuru' ala usul, yaitu mengenai masalah wa minha anna syurban nabiyat al-mustiri mujibun lil hadni inda Syafi'i al-hamri wa ghairu mujibin inda Hanafiyah li anna nasa warada bi ijabil haddi bi syurbil hamri. Dari usul fikih inilah muncul tahrijul syuru' ala usul, yaitu apakah manusia yang minum nabit, yang meminum nabit wajib untuk jihad. Kelompok Syafi'iyah mengatakan wajib. Sebab hamba memiliki dua makna. Makna hakikat adalah minuman dari inabun. Itu makna hakikat. Min asal atau dari perasan anggur, ini makna hakikat. Lalu makna majasnya selain dari inab, termasuk nabit, sehingga hamba bisa memasukkan nabit dengan pola majas, sehingga siapa yang minum nabit wajib untuk dihitung terkena had, terkena hukuman. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa satu lafaz harus satu makna, sehingga lafaz khamr hanya terlaku pada minuman atau min inabin.
Lalu salah satu ru'iyahnya wa minha annahu iza qala li amatihi anti dolitun. Semisal ada syahid mengatakan pada budak yang ia miliki, syahid mengatakan pada budaknya, pada hamba sahaya, anti dolitun, apakah abd atau budak ini merdeka atau tidak? Kelompok Syafi'iyah mengatakan anti dolitun, maka budaknya merdeka. Sebab lafaz dolitun memiliki dua makna, hakikat dan majaz. Hakikat yaitu dalam permasalahan pernikahan, melepas ikatan nikah. Lalu makna majaz melepas pemilikan, seperti syahid melepas budak. Sehingga kelompok Syafi'iyah makna hakikat dan makna majaz berlaku, sehingga ucapan syahid kepada budak anti dolitun, maka budaknya menjadi merdeka. Lalu kelompok Hanafi mengatakan budak tidak merdeka sebab lafaz dolitun hanya berlaku dalam makna hakikat. Lalu dalam masalah aula masdumun nisa, mengenai menyentuh perempuan membatalkan wudhu dalam mahali, mengatakan ini adalah qaul adhar. Lalu qaul syani muqabilul adhar mengatakan malbus, wanita yang disentuh ini tidak membatalkan, atau laki-laki yang statusnya malbus disentuh. Sehingga qaul syani yang ada dalam mahali membedakan atau memilah-milah antara lames dan malbus. Sehingga qaul syani ini tidak ada salahnya digunakan pada waktu menjalankan tawaf, sebab lebih baik atau diperbolehkan menggunakan qaul syani daripada intiqalul mazhab Imam Hanafi. Sebab intiqalul mazhab memiliki persyaratan harus memahami rukun wudhu dalam Hanafiyah, sehingga ada solusi dalam masalah tawaf supaya tidak batal wudhunya
mengikuti qaul syani yang ada dalam mahali yang mengatakan tidak bakal malmus manusia yang disentuh. Mudah-mudahan ngaji usul fakih ini yang dimulai dengan sejarah, lalu ada sedikit iqlal, ada alfiyah, ada tasrif, ini bertujuan untuk mutola'ah pelajaran yang telah lewat supaya tidak lupa pelajaran yang sudah lewat, sehingga tidak ada salahnya mengenai pembahasan jamul jawame diawali dengan sejarah Islam, zikrus sholihin, tanzilur rahmah, menceritakan manusia soleh Allah pasti mendatangkan rahmat. Lalu Imam Syafi'i dalam Ittihafus Syadda, dalam syarahnya Ihya Ulumuddin mengatakan afdhalus sholihin an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling soleh adalah Nabi Muhammad, sehingga tidak ada salahnya menceritakan sejarah Nabi Muhammad dengan tujuan semoga Allah mendatangkan rahmat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.